Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Kebajikan. Salawat salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita bersamakan yang terhormat Bapak Agung Pak Roni beserta staf yang hadir ini, yang terhormat Bapak Agung yang wakil, yang terhormat Bapak Kapolsek Kepanjangan ini, yang terhormat Bapak Wakil yang terhormat yang hormati Kepala PKK Desa Solo, yang saya hormati Bapak Wakil Desa Solo, serta yang saya hormati Bapak seluruh menteri yang daripada saya berbagai dengan teman-teman alhamdulillah yang Allah SWT berkata kuasa yang mana pada saya berbagai kita tidak berdiri karena melakukan kegiatan yaitu berbagai laporan realisasi pertanggungjawaban pendapatan belanja Desa Solo tahun 2020 yang lainnya terkait dengan progres perkembangan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kebudayaan Desa Solo, yaitu progres perubahan atas peraturan Desa Solo nomor 7 tahun 2023 tentang susunan yaitu organisasi dan tata kerja atau SOTK di Desa Solo, yang kemudian fasilitasi pencegahan dan pemberantasan yang menggunakan yaitu dan peredaran narkoba yang ada di wilayah Desa Solo, dengan sebenarnya pembentukan relawan anti narkoba dan yang selanjutnya peraturan kepala desa Perkapres nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan penjabatan APBDes karena menyesuaikan berkaitan anggaran di tahun yang depan. Pada kesempatan ini kita secara bersama dengan harapan kita nanti sehingga pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama berkaitan ini kita sama-sama tahu berkaitan dengan Solo dan berkaitan yang akan datang. Dan selanjutnya nanti mungkin kita akan mencari dalam yaitu berkait pembuatan draft atau rencana perdes yaitu tentang pembangunan yang ada di wilayah Solo. Salah kita akan dalam nanti kita memutuskan, tapi terlebih dahulu sama nanti kita akan dulu kita bahas sama-sama ada apa yang akan nanti berkaitan dengan nanti tidak hanya perdes yang nanti ada kaitan hukum. Kita tidak salah berkaitan hukum bagi administrasi berapa kita semuanya menjalankan untuk terkait kemajuan bisa menjalankan aktivitas di Indonesia sekarang ini. Semoga apa yang kita usahakan ini betul-betul membawa kemasyarakatan, utamanya bagi masyarakat Desa Solo. Bapak tadi akhirnya
yaitu pemerintah desa melaporkan penggunaan keuangan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2025. Oke, tadi tanggal 2 Februari hari Selasa tahun 2026 saya buka. Selanjutnya monggo dari PKS yang masuk ke materi pertama yang kami sampaikan. Yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 Desa Musyawarah Kecamatan Depok Kabupaten Kediri. Yang pertama adalah realisasi pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli desa anggarannya 210 juta dan realisasinya juga sama 210 juta. Kemudian ada alokasi dana desa yang anggarannya 957 juta 410 ribu dan realisasinya 884 juta 985 ribu 720, sehingga ada selisihnya 72 juta 425 ribu 280. Dan yang ketiga, dana desa anggaran 1.373 juta 242 ribu dan realisasinya sama, yaitu 1.373 juta 242 ribu. Lalu ada pajak retribusi yang anggarannya 105 juta 574 ribu, sedangkan realisasinya 105 juta 620 ribu, ada selisihnya 46 ribu. Dan ada lagi bantuan kabupaten senilai 21 juta 842 ribu 50 rupiah, sedangkan realisasinya 58 juta 920 ribu 350 rupiah. Selisihnya yaitu 37 juta 78 ribu 300. Ada juga pendapatan lain-lain dengan anggaran 16 juta 701 ribu, sedangkan realisasinya 18 juta 299 ribu 429, sehingga ada selisihnya 1 juta 590 ribu 439. Lalu di bidang penyelenggaraan perbaikan desa, realisasi untuk penghasilan tetap kepala desa itu selama 1 tahun anggarannya 40 juta 800 ribu dan realisasinya sama 40 juta 800 ribu. Sedangkan penghasilan tetap kepala desa 436 juta 800 ribu dan realisasinya 432 juta 312 ribu 960, seperti yang ada di slide. Lalu BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa itu ada 46 juta 80 ribu dan realisasinya 0 karena memang sudah masuk ke potong misalnya. Dan penyediaan operasional Perpres ada 93 juta 174 ribu 720, realisasinya 84 juta 932 738 ribu, itu ada selisih 8 juta 241 ribu 986. Lalu penyediaan tunjangan BPP dan operasional senilai 61 juta 460 ribu dan realisasinya 61 juta 460 ribu. Dan penyediaan sertifikat TMB selama 1 tahun itu anggarannya 310 juta 21 ribu 500, realisasinya sama, yaitu 310 juta 21 ribu 500. Dan penyediaan operasional Perpres dari dana desa itu ada anggaran 2.686
juta 986.499. Itu terdapat sisir 33.550.69. Realisasi bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Karena dibaca ya tulisannya, mungkin tidak bisa dibaca, tidak akan saya bacakan keseluruhan karena yang akan saya bacakan kalau ada sisinya ya. Ya, apa? Yang ini silakan masuk. Diganti, biar tidak lama ya. Realisasi di penyelenggaraan pembangunan desa yang ini yang lebih menarik itu. Di bidang pendidikan itu anggarannya 27.800.000, realisasinya sama. Lalu ada bidang kesehatan yang anggarannya 210, ada selisihnya 10.970.000. Dan dari perhitungan dan pelatihan bidang kesehatan itu antara anggaran dan realisasinya ada selisih 1 juta. Terus ini di negara desa siaga juga ada selisih 4.020.000. Nah ini sudah pekerjaan umum. Di sini ya anggarannya 536.313.000 dan realisasinya sama 536.313.000. Lalu ada pembangunan pengerasan JP yang ada di Jawa Timur itu anggaran 100 juta dan realisasinya sama 100 juta. Dan pembangunan Jawa anggaran 12 juta 323.000, realisasinya sama ya Pak, 12 juta 323.000. Baik, ini yang fisik tidak ada sisanya karena anggaran dan realisasinya sama ya Pak. Nah ini ada contoh kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun 2025. Yang pertama itu ada pelatihan potong rambut dengan melatih para pemuda putri yang ada di desa Solo untuk pelatihan potong rambut agar kedepannya dia bisa memberikan peluang pekerjaan bagi para pemuda putri. Lalu ada lagi pelatihan keamanan dan ketertiban yang diikuti oleh Linmas Desa Solo. Lalu ada pelatihan memasak PRT para dokter posyandu dan puskesmas. Lanjut. Dan ini apresiasi PBB bagi mereka yang kemarin sudah dapat undian di penerimaan hadiahnya. Nah, ini pelatihan kerajinan anyaman yang dilaksanakan di Desa Solo dengan beserta para ibu-ibu yang memiliki potensi kerajinan. Lalu ada pelatihan pupuk organik yang telah diikuti oleh anggota di Desa Solo. Ada lagi kegiatan penyaluran BLT dan ini dokumentasi laboratorium Desa Solo, Desa Solo Timur. Ini laboratorium Dusun Janda, laboratorium Dusun Suri, dan pelajaran wisata di Dusun Timur yang anggarannya sudah dari. Lalu laboratorium Dusun Barat dan ada drainase di Dusun Janda. Rehab saluran air bersih. Nah ini dilakukan dari pembangunan gedung keuangan di tahun 2025 ini diadakan
Ya, mohon maaf apabila ada penyampaian saya. Mohon ya, ini saya laporkan dulu pajak yang sudah dibayarkan di tahun 2025 di Samsung senilai Rp90.774.270. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pedoman layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan Desa Solo. Monggo yang mengatakan Bu Ning, Pak Guru, saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan rancangan peraturan desa Solo tahun 2026 tentang hubungan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah desa. Saya untuk ruang lingkup peraturan desa tentang hubungan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah desa Solo. Ruang lingkupnya meliputi informasi desa yang wajib disediakan dan diumumkan. 2. Pelayanan informasi publik desa. 3. Permohonan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik desa. 4. Koordinasi dan fasilitasi. 5. Publikasi informasi publik desa. Mungkin itu ruang lingkup yang dibahas dalam perdes tersebut. Selanjutnya rancangan perdes desa Solo tentang perubahan atas peraturan desa Solo nomor 7 tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Solo Kecamatan Kuku Kabupaten Kediri seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Camat. Yang perbedaannya untuk jam hari data kerja sebagai Pertama gue sampai guys. Monggo dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait pagu anggaran yang sudah muncul akan ada perubahan terkait peraturan kepala desa nomor 5 tahun 2025 tentang penjagaan kedaulatan desa tahun anggaran 2026. Tadi bisa untuk dana desa pagunya 373.456.000, terus untuk alokasi dana desa 618.886.000 rupiah, ada kenaikan sekitar 9 juta dari pagu APBD sebelumnya. Terus untuk retribusi dan pajak ada pagunya 327.230.000, ada kenaikan 10.915.200 dari pagu sebelumnya. Dari kenaikan tersebut sudah kita rencanakan untuk belanja untuk ADD ada kenaikan 9 juta tersebut kita gunakan untuk pusdes, pusrebades, penyusunan RKP, penyusunan APBD, penyusunan PAK, dan penyusunan realisasi. Ini pagunya turun dari pagu tahun 2025 karena penyesuaian termasuk juga dengan operasional BPD. Terus untuk dana desa ini yang disampaikan Pak Camat tadi, terjun bebas atau apa ya, harus disebut ini Pak BPD, harus disebut. Jadi semua kegiatan hampir terpangkas. Selanjutnya memasuki kegiatan atau pembahasan, yaitu
mentransfer permintaan modal Bumbu Desa untuk usaha ketapang langsung 100% dengan nilai sebesar 275 juta berdasarkan RAP dan proyeksi kursus kas kegiatan usaha ketapang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama budidaya ikan nila dan pembuatan sumber daya pengeboran. Budidaya ikan nila sebesar 115 juta. Yang kedua, pembuatan sumber daya pengeboran sektor pertanian 160 juta. Yang setelah diberikan tugas tanggung jawab, kami selaku DPD lihat semangat, ada aura positif dengan harapan bahwa ke depan Pak Kadek bisa membawa tugas seperti menjadi suatu usaha desa yang profit